Halo guys, kalian pernah nggak capek ngurusin permasalahan hidup? Seperti bisnis yang berantakan, uang yang ngalir terus, atau permasalahan bisnis lainnya. Halo gengs, kenalin nih, gue Sabrina. Gue akan bahas tuntas permasalahan kalian. Oke guys, mungkin itu terjadi karena kurangnya etika pada bisnis kamu. Mungkin kamu bisa menerapkan praktik bisnis syariah karena dengan praktik bisnis syariah, bisnis kamu akan lebih adil, transparan, dan beretika. Selanjutnya yang harus kalian tahu, apa sih itu etika dalam bisnis Islam? Yuk, simak penjelasannya. Etika adalah sesuatu mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan etika dalam bisnis Islam adalah norma dan prinsip yang mengatur perilaku bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Berikut merupakan dasar hukum etika bisnis Islam. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi guys, ayat ini menjelaskan bahwa Islam melarang adanya riba. Karena riba itu merugikan salah satu pihak, karena itu menjadikannya tidak adil. Selanjutnya, prinsip dasar etika bisnis dalam Islam. Yang pertama ada tauhid. Bisnis itu bukan cuma soal cuan, tapi juga ibadah. Semua yang kita lakuin harus ingat sama Allah. Yang kedua, keseimbangan. Dalam bisnis harus adil bagi semua pihak. Jangan mentang-mentang mau untung gede, terus ngerugiin orang lain. Yang ketiga, kehendak bebas. Dalam Islam, kita dikasih kebebasan untuk membuat keputusan, termasuk dalam bisnis, tetapi bebasnya ada batasannya loh. Intinya bebas boleh, tapi tetap ingat halal haram. Yang keempat, ada tanggung jawab. Bisnis itu bukan hanya soal kita aja, tapi juga ada tanggung jawab kepada Allah, pelanggan, karyawan, dan lingkungan. Kalau janji ya ditepati, kalau produk dijual mahal, pastiin kualitasnya juga oke. Terakhir, kebajikan. Lakukan yang terbaik bukan cuma buat dapat duit, tetapi juga buat bantu orang lain. Yang pertama, membentuk perusahaan yang kokoh. Jadi, etika tuh kayak pondasi bikin bisnis lo kuat dan tahan lama. Kuncinya adil, jujur, dan tanggung jawab. Yang kedua, mengatur aturan moral. Bisnis yang berjalan sesuai aturan Islam seperti jujur, adil, dan tanpa riba, jadi semua aktivitas tetap pada jalur yang benar. Dan yang ketiga, menghindari kegagalan moral. Kalau bisnis lo pakai etika, gak bakalan ada drama tipu-tipu, manipulasi, atau eksploitasi. Reputasi aman, cuan lancar. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen percaya karena jujur, terbuka, dan produknya halal. Apalagi buat konsumen muslim, ini big deal banget deh. Yang kelima, mengurangi resiko. Etika membuat bisnis jauh dari masalah hukum, konflik, atau reputasi yang jelek. Soalnya udah sesuai aturan dan nilai di masyarakat. Menciptakan nilai. Jadi, bisnis lo nggak cuma ngejar cuan, tapi juga kasih manfaat buat orang lain dan lingkungan. Nilainya jadi lebih berasa. Dan yang terakhir, mengintegrasikan nilai spiritual. Bisnis tuh bukan cuma soal duit, tapi juga ibadah. Dengan etika, lo inget terus sama Allah dalam setiap langkah. Selanjutnya, implementasi UMKM. Untuk implementasi dalam UMKM, saya mengambil contoh dari layanan jasa laundry yang bernama Sama Berkah Laundry yang berlokasi di Dusun Plosorjo, Desa Joho, Pacé, Nganjuk. Sama Berkah Laundry menerapkan aspek kejujuran dan transparansi, seperti menyampaikan harga secara jelas tanpa biaya yang tersembunyi, memberikan informasi yang benar terkait kondisi pakaian,
seperti kerusakan yang ada sebelum pencucian, mengembalikan pakaian sesuai jumlah dan tanpa menukar atau kehilangan. Sama Berkah Laundry juga menerapkan prinsip keadilan, yaitu memberikan pelayanan yang sama kepada semua pelanggan, memberikan upah yang layak kepada karyawan sesuai dengan beban kerja dan standar hidup. Kemudian tanggung jawab sosial. Sama Berkah Laundry menggunakan deterjen bahan pencuci yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian alam, menyediakan layanan khusus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan seperti mencuci pakaian untuk orang yang kurang mampu atau lembaga amal dengan harga yang terjangkau atau gratis. Oke guys, mungkin itu yang bisa saya jelaskan soal etika bisnis syariah. Semoga penjelasan ini nggak cuma bermanfaat, tapi juga jadi inspirasi buat kalian buat ngejalanin bisnis yang nggak cuma untung di dunia, tapi juga berkah di akhirat. Intinya etika bisnis syariah ini kayak kompas, bikin kita selalu di jalan yang benar, adil, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, masalah bisnis kalian tidak hanya selesai, tapi juga berkembang dengan cara yang halal dan berkah.